Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'du. Teman-teman semua, insyaallah kita akan melanjutkan istifadah kita, bacaan kita pada sebuah kitab Khulasah Ta'dhimul Ilmi yang membahas tentang bagaimana cara kita mengagungkan ilmu, atau bagaimana kita dapat merasakan kewibawaan dan kemegahan ilmu agama. Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizahullah ta'ala berkata, Al-Ma'aqidus Tsalits, simpul yang ketiga, Jam'u himmatin nafsi alaihi. Jam'u himmatin nafsi alaihi, mengumpulkan hasrat dan ambisi jiwa untuk menuntut ilmu. Ini hal yang ketiga yang beliau sampaikan, menghimpun ambisi untuk belajar. Baik. Tujma'ul himmatu 'alal matlubi bitafaqqudi thalathati umurin. Sebuah ambisi dapat dihimpun, sebuah ambisi untuk meraih sesuatu dapat dihimpun dengan menginspeksi tiga hal, dengan mengecek tiga hal. Apa saja? Yang pertama, awaluha al-hirsu ala ma yanfa'u. Bersemangat mengerjakan apa yang memberikan manfaat. Bersemangat mengerjakan hal yang bermanfaat. Semangat untuk hal bermanfaat. Fama tawfiqal abdu ila ma yanfa'uhu harasa alihi. Maka kapan seorang hamba diberikan taufik pada hal-hal yang akan memberikan manfaat untuk dirinya, harasa alihi, dia akan bersemangat di dalamnya. Jadi yang pertama adalah semangat. Yang kedua, wathaniha al-isti'anatu billahi azza wa jalla fi tahsilihi. Meminta tolong kepada Allah azza wa jalla untuk meraih hal tersebut. Meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala untuk meraih hal tersebut. Kita tidak hanya mengandalkan semangat pribadi kita, akan tetapi kita sadar bahwa sesemangat apapun diri kita, jika Allah tidak memudahkan itu, maka itu akan menjadi susah. Ya, dan semua yang kita cita-citakan, tercapai atau tidak tercapainya itu bergantung pada pertolongan dan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala, sekecil apapun itu. Terlebih yang dimaksud adalah menuntut ilmu, sesuatu yang mulia, sesuatu yang besar. Maka jangan lupa untuk isti'anah, meminta tolong. Tolong kepada Allah. Kemudian yang ketiga, wathalithuha adamul ajzi an bulughil bughyati minhu. Pantang putus asa. Pantang putus asa, putus harap dari tercapainya cita-cita. Artinya kita harus optimis. Optimis bahwa kita akan bisa meraih hal tersebut. Dan kita sebutkan terlarang. Terlarang untuk bersikap putus asa, bersikap lemah. Dan kita harus senantiasa yakin, optimis bahwa suatu saat kita akan sampai dan meraih cita-cita yang kita cita-citakan dalam belajar. Inilah tiga hal yang disebutkan oleh Syekh Utsaimin hafizahullah ta'ala. Yang pertama semangat, kemudian minta tolong kepada Allah. Kita harus selalu berdoa agar Allah mudahkan kita dalam belajar, agar Allah berikan ilmu yang bermanfaat bagi kita. Bukan cuma ilmu yang banyak, bukan cuma hafalan yang kuat, akan tetapi agar Allah berikan kita ilmu yang bermanfaat, ilmu yang dapat mengubah
100% diri kita, baik secara akhlak, secara akidah, keyakinan, dan lain sebagainya, ibadah, amal soleh, menjadi lebih baik, menjadi sesuai dengan apa yang Allah ridhoi. Itulah ilmu yang kita inginkan, yang kita harapkan. Itulah ilmu yang berkah. Kemudian kita juga harus optimis. Optimis, tidak boleh putus harap, tidak boleh putus asa. Kita pasti bisa meraih itu suatu saat, dengan syarat kita semangat dulu tuh. Semangat, kemudian kita meminta tolong kepada Allah. Jika kita lazimi dua hal ini, insya Allah Allah akan mudahkan jalan kita untuk meraih ilmu. Kemudian penulis menyebutkan waqad jumi'at hadhil umuru ats-tsalatsatu fil haditsil ladzi rawahu Muslimun. Dan ketiga perkara ini telah terkumpul dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wala ta'jiz. Ihris ala ma yanfa'uka, semangat dalam hal yang bermanfaat bagimu, baik perkara dunia maupun perkara akhirat. Baik bermanfaat menghasilkan harta misalkan yang bisa kita pakai untuk menghidupi diri kita sendiri, keluarga, dan semisalnya, atau perkara yang bermanfaat untuk akhirat kita, yang berpahala, yang bermanfaat untuk kita nanti di akhirat sebagai bekal kita. Semangat yang kedua, wasta'in billah, dan mintalah tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Isti'anah, selalu berdoa, sering berdoa. Allah berfirman juga, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Kesabaran ini dan salat itu juga termasuk bentuk meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus senantiasa menjaga dan memperbanyak salat. Dan kita harus senantiasa bersabar dalam rangka meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah wujudkan cita-cita yang kita inginkan. Kemudian yang ketiga adalah wala ta'jiz, dan jangan kita bersikap lemah atau putus asa, akhirnya malas, putus harapan. Sepertinya saya nggak akan pernah meraih derajat ini. Sepertinya saya nggak akan pernah mendapatkan ilmu agama. Sepertinya saya nggak akan pernah ini, nggak pernah itu. Maka bersikap ajiz, bersikap lemah ini tidak boleh bagi seorang penuntut ilmu. Kemudian Syekh menukil sebuah ucapan dari Al-Junaid. Qala Al-Junaidu, ma talaba ahadun syai'an bijiddin wa sidqin illa nalahu, fa in lam yanalhu kullahu nala ba'dahu. Ini ya, teman-teman bisa catat kalimat ini dan teman-teman pahami maknanya. Ma talaba ahadun syai'an bijiddin wa sidqin illa nalahu, fa in lam yanalhu kullahu nala ba'dahu. Al-Junaid berkata, tulis Al-Junaid ya. Beliau berkata ada dua hal. Seseorang tidaklah menuntut sesuatu. Artinya seorang tidaklah menginginkan sesuatu kemudian dia barengi dengan jiddin, dengan usaha yang maksimal, dengan kesungguhan usaha, wasidakin, dan kejujuran kepada Allah bahwa dia pengen itu. Illa nalahu, kecuali dia akan meraihnya. Jadi kunci menurut beliau rahimahullah ta'ala, kunci untuk meraih segala sesuatu yang kita inginkan adalah dua hal. Al-jid, yaitu kesungguhan tekad, kesungguhan upaya, usaha ya. Wasidakin, dan jujur kepada Allah. Bukan untuk cari muka, bukan sekedar untuk basa-basi, saya ingin itu, saya ingin menjadi ulama, enggak. Tapi jujur kepada Allah bahwa saya ingin beribadah kepada Allah dengan ilmu. Saya ingin mengangkat kebodohan-kebodohan diri saya. Saya ingin mempunyai akidah yang betul. Saya ingin mempunyai ibadah yang lurus, yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin merasakan keimanan dalam hati saya. Saya ingin merasakan
indahnya menjadi seorang mukmin dan hal-hal yang terkait dengan itu. Intinya jujur kepada Allah, kita ingin hal itu. Maka jika dua hal ini sudah kita taruh di dalam hati dan dalam perbuatan kita, maka menurut Al-Junaid rahimahullahu taala konsekuensinya adalah antara dua hal. Yang pertama, dia akan meraih itu secara sempurna. Meraihnya sempurna sesuai dengan yang dia inginkan. Dia ingin 10, dia akan dapat 10. Ini kemungkinan pertama. Ya. Fa in lam yanalhu kullahu nala ba'dahu. Kemudian setidaknya kalau dia tidak mendapatkan apa yang dia inginkan secara sempurna, dia akan mendapatkan minimal separuhnya. Mayoritas yang dia inginkan, sebagian besar yang dia inginkan. Kalau tidak, atau bagian besar, sebagian besar. Kuncinya apa, teman-teman? Kesungguhan upaya, kejujuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Jujur, bukan pencitraan, bukan basa-basi, mujamalah ya. Kemudian Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala menyebutkan di sini sebuah ucapan yang puitis ya. Wa qala Ibnul Qayyim fi kitabih rahimahullahu taala Al-Fawaid. Beliau menyebutkan dalam kitab beliau Al-Fawaid, "Idza tala'a najmul himmati fi dhalami laylil batalati wa radifahu qamarul azimati asyraqat ardul qalbi binuri rabbiha." Asyraqat ardul qalbi binuri rabbiha. Beliau memisalkan eh, tiga hal dengan tiga hal. Hal yang pertama yang beliau misalkan adalah sebuah ambisi dan cita-cita yang tinggi itu selayaknya bintang di langit. Ini yang beliau misalkan. Cita-cita dan ambisi yang tinggi itu layaknya bintang di langit. Jika dia muncul di tengah gelapnya malam, nah, beliau memisalkan hal kedua adalah rasa malas. Rasa malas, al-batalah ya. Rasa malas dimisalkan sebagaimana malam yang gelap. Ya, kemudian muncul di situ ada bintang. Bintang itu adalah cita-cita yang tinggi. Waradifahu qamarul azimah. Kemudian cita-cita yang tinggi ini dibarengi juga oleh qamarul azimah. Beliau memisalkan tekad yang kuat, optimisme sebagai sebuah rembulan. Ya, cita-citanya tinggi, oke nih, cita-citanya sudah tinggi. Bintang, selayaknya ada langit, di situ ada bintang. Kemudian ditambah lagi optimisme, dia pasti bisa meraih itu. Nah, maka bintang ini digabungkan dengan rembulan. Asyraqat ardul qalbi binuri rabbiha. Beliau misalkan bahwa hati itu seperti bumi. Maka jika hati itu seperti bumi, kemudian di langit muncul cita-cita yang tinggi yang dimisalkan dengan bintang, dibarengi dengan optimisme yang dimisalkan dengan rembulan, maka hati ini akan tercerahkan, akan terang benderang dengan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, artinya kunci yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim di sini apa? Ada dua hal ya. Al-himmah, ya, ketinggian impian. Mimpi harus tinggi. Mimpi harus kelas atas. Nggak boleh tuh cuma mimpi kelas-kelas bawah. Nggak, kita mimpi yang tinggi sekalian. Tidak ada yang membatasi mimpi kita, toh. Mimpi dan keinginan yang tinggi. Kemudian ditambah dengan azimah, tekad, dan optimisme. Saya nggak boleh berhenti dengan alasan apapun. Saya pasti bisa dan uh, pasti Allah mudahkan. Tuh, itu optimisme kita. Jika kita jujur, Allah akan mudahkan itu. Tinggian impian dan tekad dan optimisme. Dua hal ini akan membuat hati kita bersinar. Kemudian wa inna mimma
yu'lil himmata wa yasmu bin nafsi, dan termasuk di antara hal-hal yang mampu meninggikan cita-cita kita, bagaimana agar cita-cita kita jadi tinggi, kemudian wa yasmu bin nafsi, dan bagaimana agar jiwa kita terangkat, jiwa kita terangkat, jiwa kita meninggi, adalah i'tibara haliman sabaqa wa ta'arrufa himamil qaumil madina, adalah mengambil pelajaran dari keadaan orang-orang sebelum kita, para ulama sebelum kita, para penuntut ilmu sebelum diri kita, di zaman sebelum kita. Wa ta'arrufa himamil qaumil madin, dan mengenal ambisi dan cita-citanya, ambisinya orang-orang yang telah lampau, orang-orang yang telah wafat mendahului kita, para ulama yang telah mendahului kita. Kemudian beliau akan menyebutkan di sini. Kita catat dulu bahwa beberapa termasuk hal yang meninggikan cita-cita kita, yang mampu meninggikan cita-cita kita adalah apa? Mengambil pelajaran dari keadaan orang sebelum kita. Mengambil pelajaran keadaan orang-orang terdahulu, gitu. Maksudnya siapa? Ya para ulama. Para ulama yang telah mendahului kita, yang harum namanya hingga zaman kita saat ini. Kemudian menulis menyebutkan fa Abu Abdillah, ini salah satu beberapa kisah yang akan beliau sebutkan di sini, ya, kisah dari ulama salaf. Fa Abu Abdillah Ahmad bin Hanbalin, maka dulu Abu Abdillah maksudnya adalah Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala, seorang imam madhab, ya. Kana wa huwa fis siba, dia pernah dulu saat dia masih kecil, fis siba, ketika kecil, mungkin sebelum menginjak usia remaja, rubbama aradal khuruj qabla al-fajri ila hilaqi syuyukh. Sering kali atau suatu ketika dia ingin keluar dari rumah untuk menghadiri halakohnya para masyayikh, kajian-kajiannya para masyayikh yang ada di tempat beliau. Tapi kapan beliau pergi? Beliau ingin keluar dari rumah, pengen pergi ke majelis tersebut sebelum sholat subuh, sebelum waktu fajar. Sebelum waktu fajar loh. Fata'khudhu ummuhu bithiyabihi wa taqul. Kalau dia orang dewasa, oke. Tapi ini anak-anak, sebelum remaja. Fata'khudhu ummuhu bithiyabihi wa taqul. Maka ibu beliau rahimahullah memegang baju beliau dan mengatakan, ini bentuk kasih sayang dari ibu, ya. Kasihan. Seorang ibu kasihan kepada anaknya masih kecil, dia. Semangat, saking semangatnya untuk menghadiri halakoh masyayikh, beliau sampai senang mau pergi sebelum subuh terbit, sebelum fajar terbit. Hatta yu'adinan nas aw yusbihu. Maka ibu beliau berkata sambil memegangi baju beliau, setidaknya sampai orang-orang adzan lah, atau orang-orang mau menunaikan salat subuh. Iya, karena masih buta waktu itu, masih malam. Inilah semangat dari Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala. Ini kisah yang pertama. Kemudian kisah yang kedua, ini teman-teman bisa catat faedahnya, kisah Imam Ahmad bin Hanbal ketika masih kecil, ya. Kemudian waqara al-Khatib al-Baghdadi. Kemudian beliau Syekh Utsaimin hafizahullah taala, beliau menyebutkan kisah tentang Al-Khatib Al-Baghdadi, seorang ulama, ya. Seorang ulama. Beliau dulu pernah membaca Sahih Bukhari. Nah, teman-teman bisa cari tuh Sahih Bukhari seberapa tebal. Kullahu, semuanya, ala Ismail Al-Hiriyi. Beliau membaca bukan sendirian tuh, di hadapan gurunya Ismail Al-Hiriyi. Fi thalathati majalis. Khatam Sahih Bukhari setebal itu dalam 3 majelis, dalam 3 kali duduk. Ithnani minha fi lailataini min waqti salatil maghribi ila salatil fajri. Masya Allah. 2 majelis, 2 kali duduk, itu selama 2 malam. Selama 2 malam suntuk.
dari sholat maghrib sampai sholat subuh. Coba tuh, membaca Sahih Bukhari sekali duduk. Kalau ini disebutkan dua ya, dua kali duduknya itu semenjak sholat maghrib sampai sholat subuh. Berarti cuma istirahat sekali. Wal yaumats tsalits, dan hari ketiga atau enggak, atau yang dimaksud ini 2 hari itu beliau baca Sahih Bukhari semenjak sholat maghrib di hari pertama hingga sholat subuh. Kemudian di hari kedua semenjak sholat maghrib lagi hingga sholat subuh. Kemudian baru yang hari ketiga ini min dhahwatin nahar, dari benderang siang mungkin sehabis zuhur ila sholatil maghrib, sampai sholat maghrib. Udah selesai Sahih Bukhari, belum dilanjut lagi wa minal maghribi ila tulu'il fajri, dan dari sholat maghrib sampai terbit fajar, sampai sholat subuh. Masya Allah. Ya, nggak ada yang mampu ya, dari kita tuh nggak ada yang mampu mungkin. Dan kalau kita baca kisah-kisah para ulama salaf dan kesungguhan mereka dalam belajar, kita seperti kayak mendengar dongeng-dongeng. Tapi ini terjadi. Ini terjadi. Nah, coba berapa malam ini beliau sholat maghrib sampai sholat subuh hari pertama, sholat maghrib sampai sholat subuh hari kedua, kemudian dari zuhur sampai maghrib hari ketiga, ditambah maghrib sampai subuh. Ya, berapa jam istirahat beliau? Wallahu alam. Ya, inilah kesungguhan, bukti kesungguhan para ulama salaf dalam belajar. Ya. Kita kita di mana nih gitu kan? Ketika kita mendengar kisah-kisah mereka, kita ini mana semangat kita gitu loh. Mana bukti ucapan kita bahwa kita ingin belajar? Mana bukti bahwa kita ingin menjadi seorang ulama? Ya kita malu sendiri ya. Bahkan saya sendiri yang menyampaikan pula merasa ya kita tidak ada apa-apanya dibandingkan para ulama salaf. Ya, setidaknya kita mengikuti mereka, kita meneladani mereka, kita mencintai mereka. Setidaknya kita tertular meskipun ya sedikit. Kita nggak mampu baca Sahih Bukhari selama 1 malam suntuk, ya setidaknya kita ada gertakan sedikit untuk lebih semangat belajar, meneladani semangatnya para ulama salaf. Kemudian kisah yang ketiga, wa kana Abu Muhammad ibnu Tabban awal ibtidaihi yadrusul laila kullahu. Ada seorang ulama bernama Abu Muhammad ibnu Tabban. Di awal masa-masa awal beliau belajar, masa-masa awal beliau belajar nih, beliau yadrusul laila kullahu. Belajar semalam suntuk, nggak tidur, nggak tidur. Malam mulai kapan sih? Malam tuh mulai misalkan Isya sampai terbit fajar tuh beliau nggak tidur. Fakanat ummuhu tarhamuhu wa tanhahu 'anil qira'ati bil lail. Maka lagi-lagi ibu beliau kasihan sampai nggak tidur. Dibela-belakan tidak tidur untuk belajar. Ibu beliau kasihan, maka ibu beliau akhirnya melarang beliau, "Jangan, kamu jangan baca di malam hari ini. Kamu jangan baca di malam hari. Udah malam buat istirahat." Ya. Ya, Masya Allah yang dikerjakan oleh eh, ulama ini ya, beliau tidak membantah ibu, saya pengen belajar, jangan cegah saya dari kebaikan. Enggak, beliau menghargai kasih sayang ibu. Beliau menghargai bahwa ibu ini kasihan kepada beliau. Fakana ya'khudhul misbah wa yaj'aluhu tahtal jafna. Nah, maka beliau mengambil lampu ya pelita ya, penerang, kemudian beliau sembunyikan di bawah baskom. Tuh. Supaya apa? Supaya ibunya menyangka bahwa beliau akan istirahat di malam hari. Beliau nggak baca. Nah, wa yatadhaharu binaum, dan beliau pura-pura tidur tuh. Beliau pura-pura tidur. Fa idza raqadat, maka ketika ibu beliau telah tidur nih, ibu beliau sudah tidur, akhrajal misbah wa aqbala 'ala dars. Beliau mengeluarkan lampu yang beliau tutup pakai baskom, kemudian beliau menghampiri pelajaran. Beliau belajar lagi. Ya. Ini faedah besar bahwa semangatnya beliau luar biasa, akan tetapi beliau juga menghargai eh, kasih sayang orang tua. Ya, maka ini adalah salah satu teladan semangat yang tinggi dalam belajar dan hasrat yang pantang luntur, pantang surut. Ya, yang luar biasa Abu Muhammad bin At-Tabban rahimahullah taala. Ini 3 kisah yang beliau sebutkan. Kita akan tulis di sini ya untuk mengingat-ingat. Yang pertama kisah Imam Ahmad. Yang kedua kisah siapa? Al-Khatib
Al-Baghdadi. Yang ketiga kisah Abu Muhammad. Abu Muhammad Ibnu Tabban rahimahumullah. Ya. Nah, maka ini wasiat yang akan disampaikan oleh Syekh Al-Utsaimin hafizahullah taala, fakun rajulan rijluhu 'ala thara sabitatun wa hamatu himmatihi fawqa thuraya samiqatun wala takun syabal badani asyabal himmati fa inna himmatas sadiqi la tashibu. Nah, ini nasihat dari beliau ya. Teman-teman bisa catat nasihat ini. Fakun rojulan, maka jadilah seseorang rijluhu ala thara thabitatun, yang kakinya kuat menapak di atas tanah. Kakinya kuat menapak di atas tanah. Wahammatu himmatihi fawqa thuraya samiqatun. Akan tetapi puncak cita-citanya menjulang di atas angkasa. Wala takun syabal badani asyabal himmati. Dan janganlah engkau jadi seorang yang badannya muda, akan tetapi cita-citanya tua. Badannya doang muda, tapi dia nggak punya cita-cita tuh, nggak punya hasrat meraih kebaikan, nggak punya ambisi. Fa inna himmata shadiqi la tashibu. Karena sesungguhnya ambisi seorang yang jujur kepada Allah itu tidak akan pernah menua. Ambisi dari seorang yang jujur kepada Allah tidak akan pernah menua. Ya, kemudian beliau menyebutkan syair dari seorang ulama ya, kana Abul Wafa Ibnu Aqil. Ada seorang ulama bernama Ibnu Aqil yang memiliki kunyah Abul Wafa. Abul Wafa Ibnu Aqil. Ya, teman-teman bisa catat syairnya ya nanti ya. Abul Wafa Ibnu Aqil. Ahadu athqiya'il alam min fuqaha'il Hanabilah. Min fuqaha'i al-Hanabilah. Salah satu daerah cendekiawan dunia. Salah satu di antara cendekiawan dunia, orang-orang yang cerdas. Min fuqaha'il Hanabilah. Termasuk di antara ahli fikih madhab Hambali. Termasuk di antara ahli fikih madhab Hambali. Yunshidu wa fi tamanin. Beliau bersenandung dengan syair beliau pada usia beliau yang ke-80 tahun. Usia beliau berapa? 80 tahun. Apa yang beliau katakan? Ma syaba azmi wala hazmi wala khuluqi wala wala'i wala dini wala karami wa inna ma'tada sya'ri ghaira sibghatihi wa syaibu fi sya'ri ghaira syaibi fil himami. Insyaallah. Azamku, tekadku, dan keteguhanku tidak menua. Tidak pula akhlakku menua. Wala wala'i wala dini wala karami. Kesetiaanku dan loyalitasku terhadap Islam, terhadap agama juga tidak menua. Agamaku juga tidak menua dan tidak pula kedermawananku. Wa inna ma'tada sya'ri ghayra sibghatihi. Hanya saja rambutku berubah dari warna asalnya. Yang awalnya hitam jadi putih gitu kan maksud beliau. Wa syaibu fi sya'ri ghayra syaibi fil himami. Akan tetapi uban putih di rambut itu bukanlah uban putih tanda tua pada cita-cita beliau. Oke, beliau rambutnya memutih menjadi uban dan itu tanda bahwa usia beliau sudah sepuh. Akan tetapi tekad dan cita-cita beliau, hasrat beliau untuk meraih kebaikan, untuk meraih yang lebih mulia dan lebih mulia lagi, untuk meraih ilmu yang lebih banyak dan lebih banyak lagi, itu tidak akan pernah menua. Usia beliau berapa? 80 tahun. Ya. Ya, orang-orang di zaman kita sekarang ini ya kalahnya luar biasa ya dengan ulama salaf di zaman dahulu. Badan kita mungkin kekar, ada yang badannya kekar, badannya fresh ya kan, bugar, akan tetapi hasrat dan ambisi mereka ternyata tua, seperti orang tua, malas, nggak mau belajar, nggak semangat menuntut ilmu. Ya, inilah kita gitu ya. Dibandingkan dengan ulama salaf, wah, jauh sekali kita kan. Makanya ini menjadi pelajaran penting bagi kita, agar jangan sampai kita lemah semangat dalam belajar meskipun usia kita sudah tua, meskipun kita sudah jadi syekh, meskipun kita sudah jadi ustadz kondang terkenal.
ilmunya melimpah. Gak, jangan sampai kita putus dari belajar, jangan sampai kita lemah semangat menuntut ilmu. Sampai kapanpun, sampai kita meninggal dunia. Karena menuntut ilmu itu semenjak kita lahir sampai kita meninggal. Nah, semasa kalau kita masih hidup, kita masih butuh terhadap ilmu, kita masih butuh terhadap belajar seperti itu. Ini poin yang ketiga yang disampaikan oleh penulis. Kemudian kita akan melanjutkan poin yang keempat insyaallah taala pada pertemuan yang berikutnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum.